Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lan nabiyya ba'd. Hari ini kita akan membahas tema tentang fikul muqaranah. Fikih muqaran, fikih perbandingan, termasuk nanti kita akan membahas tentang pandangan ulama-ulama, termasuk ulama tafsir itu dalam hal memahami penciptaan manusia. Jadi masuk juga di sini materi tentang gender. Kita ingin melihat bagaimana relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, yang menciptakan kemudian pasangannya darinya. Dia menggunakan domir ha, darinya, dari siapa? Itu nanti menimbulkan multi tafsir. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang kemudian menjadikan keturunannya berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian Allah menutup lagi dengan mengatakan wattaqullah, bertakwalah, hati-hatilah, perhatikan baik-baik. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah karena kalian proses penciptanya seperti itu, yang dengan namanya kemudian kalian saling meminta, pelihara hubungan kekeluargaan kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan selalu mengawasi. Jadi kalau kita berbicara tentang relasi antara hubungan laki-laki dan perempuan, maka sebagai umat beragama itu yang menjadi acuan utama kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Sunnah nanti yang menjadi acuan utama kita. Makanya kita coba rekonstruksi dari mana kemudian pondasi dasarnya kita memulai itu. Nah, saya sudah mengangkat tadi itu ayat surat An-Nisa. Di surat An-Nisa itu yang saya bacakan tadi itu ada kemudian potongan ayat yang mengatakan bahwa posisi penciptaan antara Adam dan Hawa itu berbeda. Makanya dikatakan ya ayuhan nas, ini dimulai dengan khitab am. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu ada am, khas, ya kan? Ini lafaz umumnya umum. Biasanya kan ada khitab yang bersifat khusus untuk orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya kan? Umum untuk orang beriman, tapi ini umumnya umum. Karena memang lafaznya itu, instruksinya itu langsung kepada semua manusia. Makanya nanti pendekatan untuk menilai juga ini bagus kalau kita menggunakan transdisciplinary, pendekatan dengan menggunakan beberapa kacamata ilmu pengetahuan, bukan hanya pandangan tafsir, tetapi pendekatan beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Nah, jadi ayat ini bercerita tentang posisi laki-laki dan perempuan dalam penciptaan. Apakah dia setara atau dia derivatif? Apakah dia sebanding dalam artian sama betul, sehingga hak-hak dan kewajibannya itu harus disamakan, tidak boleh ada perbedaan sama sekali? Atau kemudian kesetaraan yang dimaksud itu kesetaraan dalam hal-hal tertentu, akhirat misalnya, tetapi dalam hal dunia tetap bersifat saling melengkapi. Nah, coba kita lihat misalnya ayat yang tadi kan kalau kita buka tafsir itu min nafsi wahidah, kata min nafsi wahidah itu dalam tafsir, misalnya tafsir Jami'ul Bayan Ibnu Jarir At-Tabari itu mengatakan min nafsi wahidah itu tafsirnya itu Adam dia. Kemudian diartikan wa khalaqa minha zaujaha. Zaujaha di situ diartikan Hawa, ibunda Hawa, Eva, atau kalau dalam kitab-kitab
samawi yang lain itu disebut Eva. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik dalilnya. Ayat ini memang menimbulkan pemaknaan yang tidak bisa paten dia. Makanya muncul ikhtilaf. Ketika dia mengatakan min nafsi wahidatin itu, meskipun kemudian mainstreamnya ahli-ahli tafsir itu bukan hanya At-Tabari ya, karena At-Tabari itu termasuk salah satu tafsir tua, tafsir diriwayat yang tua itu, bukan hanya Tabari, termasuk beberapa tafsir yang lain saya sudah cek misalnya, dia mengatakan min nafsi wahid itu, wahid di situ, jiwa yang satu itu adalah Adam. Sedangkan kemudian Hawa itu derivasi. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini, kalau menggunakan pendekatan tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari termasuk beberapa tafsir yang lain itu, kalau kita lihat secara tekstual itu berarti posisi perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu kita lihat awalnya ini tidak setara dia. Tapi dia derivatif. Apa landasannya kenapa kemudian dia derivatif? Artinya posisinya Adam itu dia lebih di atas dibanding posisinya Hawa. Ini kan nanti kalau kita tarik ke sini berarti laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Itu hipotesa awalnya. Nanti teman-teman kalau misalnya berbeda ya tidak apa-apa, tafadhol aja begitu. Hipotesa awalnya begitu. Coba kita kaji lebih dalam lagi misalnya. Apakah betul min nafsi wahid itu harus Adam ditafsirkannya misalnya begitu? Ada hadis tentang Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk kan? Ada di Bukhari itu, Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Hadisnya agak panjang itu ya kan? Sebenarnya itu tentang perintah berwasiat kepada perempuan. Kalau kita buka di Sahih Bukhari itu, hadis ini dimasukkan di kelompok pentingnya menasihati baik-baik itu perempuan. Di dalam potongan hadis itu ada potongannya bunyinya begini. Fa innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Dia itu diciptakan dari dila'in, diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Ulama misalnya Ibnu Ishaq mengatakan dia dari tulang rusuk bengkok bagian atas. Ibnu Ishaq. Sebagian ulama mengatakan dia itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Sebagian lagi mengatakan dia itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Diperiksa tulang rusuknya itu, bagian-bagian paling atas kan, tulang rusuk laki-laki itu. Yang kata hadis itu, tulang rusuk itu harus kemudian kau jaga baik-baik. Yang kata hadis itu begini, dia diciptakan dari tulang rusuk, maka bersikap baiklah kepada perempuan itu. Ada sambungannya begini, dia diciptakan dari tulang rusuk. Dia diciptakan dari tulang rusuk, kalau kamu paksakan lurus itu, maka kau rusak dia, kau patahkan dia. Kalau kamu biarkan, maka dia akan bengkok terus. Maka bersikap baiklah kepada perempuan itu. Secara zahir kalau kita lihat ini, kalau kemudian mau dikaitkan dengan tadi penciptaan manusia, maka memang kelihatannya dia derivatif kan. Jadi Adam dulu, dia diciptakan itu bagian dari Hawa itu diciptakan itu dari Adam, dia bagian dari Adam. Kalau dia bagian dari Adam, berarti dia boleh kemudian ada orang menafsirkan itu derivatif. Derivatif itu artinya hubungan derajat bertingkat. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa min nafsi wahid itu tidak mesti harus ditafsirkan sebagai Adam. Tetapi min nafsi wahid itu ditafsirkan bahwa Hawa itu diciptakan secara setara, dia itu berasal dari masing-masing unsur pembentuk yang sama dengan Adam. Adam dari tanah, Hawa juga dari tanah, ya kan? Unsur pembentuknya yang sama. Jadi ini memang dalil-dalilnya menimbulkan multitafsir. Tadi pendapat pertama, oke, kita
kita akomodasi itu, ada hipotesanya, ada landasan dalilnya tadi didukung oleh hadis itu. Nah, sekarang yang kedua ini mengatakan tidak. Min nafsi wahid itu tidak mesti harus ditafsirkan Adam, tetapi ditafsirkan Hawa itu dibentuk dari unsur senyawa yang sama dengan Adam. Jadi hubungannya itu bukan lagi hubungan derivatif, tetapi hubungannya itu bilateral, kesetaraan. Gendernya itu ada kesetaraan. Nah itu ya, itu gambaran-gambarannya, perbedaan pandangannya, mukorannya di situ, perbedaannya di situ, mukorannya, perbandingannya dari ayat itu tadi. Nah, sekarang coba kita lihat misalnya lebih dalam. Karena kalau kita berbicara tentang penciptaan itu, maka kita harus menggunakan pendekatan transdisipliner, mazhab manhaji, bukan hanya pendekatan tadi dalil, tapi kita lihat juga bagaimana kemudian bagaimana kemudian ilmu kesehatan berbicara tentang penciptaan. Kan kalau dalam penciptaan manusia itu Adam ada jelas diciptakan dari tanah. Hanya berbagai versi ya, dan jenis-jenis tanah yang disebutkan nanti dalam Quran itu. Kemudian Hawa dengan yang tadi yang saya sudah sampaikan itu berbeda, ada pandangan yang berbeda. Ada lagi manusia namanya Isa itu berbeda lagi dia proses penciptaannya. Proses penciptaan Isa itu dia unik. Dia pakai ibu, pakai indukan, tetapi tidak ada bapaknya. Tidak hanya Isa itu dia itu bernasab kepada ibu. Namanya Ummul Walad, ya kan? Bernasab kepada ibu itu Ummul Walad. Isa bin Maryam, ya kan? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nah, kita di belakangnya itu berbeda dalam surat As-Sajdah itu toh. Allazi ahsana kulla syai'in wa bada'a khalqal insanu min tin. Memulai penciptaan manusia dari tanah. Siapa yang dimaksudkan? Adam. Hawa juga dimasukkan kalau pendapat yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi kemudian summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Setelahnya itu kita ini tidak sama prosesnya dengan Adam. Adam langsung dari tanah, kita beda. Kita dari mimma immahin, dari saripati air yang hina, melewati proses yang tidak sederhana. Saripati air yang hina itu maksudnya saripati tanah. Sperma diserap dari makanan itu kemudian diabsorpsi oleh sistem kelamin kita, diabsorpsi oleh kemudian sistem reproduksi kita, menjadi sperma, dari wadi menjadi mazi, menjadi sperma yang siap membuahi. Itu diambil dari unsur hara tanah. Semua makanan yang kita makan itu harus tumbuh di atas tanah. Makanya baik Adam maupun kita itu hakikatnya itu penciptanya dari tanah. Kan semua makanan itu yang jadi saripati air yang hina itu diambil dari sumber makanan. Dan semua makanan itu tumbuh di atas tanah. Makanya semua secara hakikat itu, ilmu hakikat itu, kita ini berasal dari tanah. Nah, jadi proses penciptanya berbeda. Sekarang coba kita lihat misalnya perbandingan-perbandingan yang tadi itu. Dua pendapat tentang posisi laki-laki dan perempuan dalam penciptaan. Termasuk posisi jenis penciptaannya Adam, Hawa, Isa dan kita itu. Bagaimana kalau kemudian kita carikan pendekatan ilmu-ilmu biologi misalnya. Misalnya dalam ilmu biologi. Dalam ilmu biologi itu ada pemahaman umum begini. Bahwa jenis makhluk baru itu dia bisa tercipta, intinya ada penyerbukan, ada pembuahan. Kalau di manusia itu ada pembuahan. Jadi intinya itu jenis makhluk baru itu akan terbentuk kalau ada pembuahan. Nah, pembuahan itu boleh dilakukan secara kawin mawin, ada bapak, ada ibu. Tapi nanti di ilmu-ilmu hewan itu ada kondisi tertentu, ada makhluk tertentu itu dia bisa kemudian melahirkan tanpa adanya bapak. Maka karena nanti kasusnya Nabi Isa alaihissalam. Karena kasusnya Nabi Isa alaihissalam nanti dia.
Contoh misalnya ikan jenis, beberapa jenis ikan itu ikan Napoleon, ya kan? Beberapa jenis ikan itu dia bisa membuahi sendiri, namanya self fertilization. Self fertilization itu maksudnya begini. Satu hewan dia memiliki kemampuan untuk membuahi sel jantan dan sel betinanya itu ada dalam satu cangkang, satu tubuh yang sama. Dia bisa membuahi. Jadi sederhana nanti ini untuk kita membantu kita menerima kenyataan bahwa manusia itu bisa tercipta tanpa adanya bapak. Tidak perlu lagi kemudian ada sistem bully yang berlebihan seperti zamannya Isa itu kan dibully habis-habisan. Hampir bunuh diri itu Ibunda Isa gara-gara beratnya itu menanggung harus hamil tanpa ada suami, ya kan? Bagaimana beratnya itu Ibunda Maryam itu. Dengan menggunakan pendekatan ilmu biologi tadi, self fertilization itu, maka kita bisa memahami bahwa ternyata memang dalam kehidupan ini Allah bisa berkehendak begitu. Allah bisa berkehendak begitu. Bisa itu orang itu bisa itu nanti makhluk itu dia melahirkan, menghasilkan keturunan tanpa ada bantuan bapak. Karena tadi secara kaidah inti sebenarnya munculnya jenis makhluk baru itu kalau ada dua jenis sel, ya kan? Sel jantan dan sel betina. Intinya begitu. Dan itu bisa kita dapatkan nanti di beberapa hewan kan, yang bisa melakukan self fertilization itu namanya hermaprodit. Hewan-hewan hermaprodit itu dia bisa hamil. Dia menghamili dirinya karena dia dianugerahi oleh Allah alat kelamin ganda. Tapi jangan kau bayangkan transgender ya. Secara umum memang untuk melahirkan jenis makhluk baru itu harus terjadi proses kawin mawin, pembuahan kan, seperti kita lahir karena ada bapak ada mama. Nggak bisa lagi sekarang misalnya ada yang mau gaya-gayanya kayak gaya-gaya Isa. Perempuan melahirkan tidak ada suaminya, itu tidak tahu malu itu. Begitu. Ya. Ini untuk mengantarkan pendekatan kita memahami fikih gender itu. Jadi posisinya begitu. Posisi pendekatan ilmu itu mengatakan bahwa ternyata manusia itu, makhluk itu dia bisa membuahi dirinya sendiri. Itulah kenapa nanti ada yang menarik kan? Ada yang menarik. Ada hewan, ada ayam yang harus bertelur dikawin dulu sama jantan, ya kan? Ada ayam begitu kan? Ada ayam yang kawin, yang bertelur harus dikawin dulu sama jantan. Tapi ada juga nanti ayam dia bertelur aja, tidak peduli ada jantan atau tidak, dia bertelur aja. Ayam ras misalnya kan. Berbeda dengan penciptaan Ibunda Hawa sebagai representasi dari kaum perempuan, kaum wanita kan. Kalau kita melihat proses penciptaan Ibunda Hawa itu, dia kalau kemudian pendekatan ilmunya itu lebih dekat dengan sistem cloning. Sistem cloning ini dalam ilmu biologi ini banyak terjadi nanti di bakteri, serangga, termasuk ada beberapa tumbuhan kan bisa di cloning itu. Jadi cloning itu mengambil bagian tubuh tertentu untuk kemudian diambil inti selnya itu untuk kemudian menghasilkan jenis makhluk baru. Dalam ilmu cloning itu nantinya dia itu bisa sama persis dengan indukannya, Bisa juga kemudian dia menghasilkan jenisnya sesama tetapi ada beberapa karakteristik sifat yang bisa berubah. Kalau di buah itu misalnya kalau di cloning itu ya bisa menghasilkan jenis varietas baru. Begitu juga dengan proses kalau mau dinisbahkan, mau dianalogikan, Ibunda Hawa itu adalah cloningnya Adam, maka tetap nanti dalam ilmu biologi itu memang jenisnya sama-sama jenis manusia tetapi bisa menghasilkan sesuatu kekhususan yang baru, jenis kelaminnya berbeda. Begitu juga nanti di tumbuh-tumbuhan itu.
Kadang diambil dari indukan yang sama tapi warnanya yang berbeda. Kadang juga rasanya yang berbeda. Bisa dilihat nanti berbagai macam varietas-varietas itu di pertanian. Bagaimana kemampuan rekayasa genetik itu berkembang semakin pesatnya. Nanti menimbulkan dua perspektif kan. Ada nanti yang mengatakan laki-laki lebih tinggi. Hawa itu cloningnya Adam. Meskipun nanti bisa dibantah bahwa ya tidak selamanya hasil cloning itu lebih baik indukannya dibandingkan anakannya dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, sekarang kita ke posisi yang ketiga untuk mendetailkan pendapat ini. Tadi kan pendapat itu dia tak takut itu kan, berbanding terbalik. Satu mengatakan Adam dan Hawa itu seimbang, satu mengatakan tidak, derivatif itu tidak setara secara apple to apple tuh. Nah, sekarang pendapat ketiga ini pendapat yang saya ikuti juga dan ini agak lebih adil. Yang pertama, dia mengatakan begini. Ayat yang berbicara tentang min nafsi wahid itu memang merujuk pendapat terkuat itu ke Adam. Karena susunan siakul kalamnya itu kalau kita lihat memang khalaqa minha zaujaha itu ya pasangannya itu siapa? Ya ibunda Hawa. Tetapi pendapat ini mengatakan meskipun kelihatannya itu seperti itu secara tekstual, tetapi ada kesetaraan di sana seperti yang dituntut oleh kaum feminis itu. Ada kesetaraan di sana. Bagaimana dengan hadis yang tadi yang mendukung, misalnya innal mar'ata khuliqat min dila'in, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu kan. Nah, pendapat kelompok ketiga ini perbandingannya, pendapatnya dia mengatakan hadis itu sahih, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi dia bilang begini, itu berbicara tentang makna kiasan, bukan makna zahir dia. Jadi kalau pendapat ketiga ini menengahi antara kaum feminis dan kaum konservatif sebenarnya dia. Dia menengahi. Saya agak di posisi ini dia. Dia mengatakan tidak. Makna ibunda Hawa tercipta dari tulang rusuk itu adalah makna kiasan. Bukan makna tekstual dalam artian abstrak. Adam baring-baring di surga kan? Lihat burung-burung. Bercinta itu burung-burung, ciku. Nah, kesepian dia kan? Karena kesepian, dia tanya Allah, ya Allah, kok ngenes begini hidup saya begitu? Tidak bisakah juga saya ini ada temanku? Ternyata menjomblo itu berat Maka dia langsung tidur, itu kan dalam kisah-kisah yang banyak itu, tidur, dicabutlah katanya itu tulang sebelah kirinya itu. Kalau Ibnu Ishaq itu dia menguatkan tulang rusuknya sebelah kiri. Dicabutlah itu. Pas dia bangun itu kaget. Siapa kamu kan? Dia tanya siapa kamu. Nah, hanya kalau Anda tanya ada riwayatnya itu. Saya agak setengah mati itu. Pernah saya dengar kiai baca itu, tapi nanti direkonstruksi dalam bahasa apa, karena kita kan agak setengah mati. Adam itu menggunakan bahasa apa kan? Arab kah? Bahasa Aramik kah? Atau bahasa lebih tua dari itu? Nah, kita tidak bisa merekonstruksi. Dia tanya siapa kamu? Dia bilang, yang jelasnya mereka terjadi diskusi kan? Terjadi diskusi, kemudian ya namanya juga ketemu laki-laki dan perempuan. Berdua lagi kan? Terjadilah yang mau terjadi itu. Kata pendapat yang ketiga ini, ayat itu betul itu min nafsi wahid itu Adam, tafsirnya. Tetapi khalaqa minha zaujaha itu ditafsirkan juga ibunda Hawa. Dia juga terima hadis itu, tetapi dia katakan hadis itu adalah hadis bermakna kinayah. Ibarat dia, kiasan. Makanya dia katakan itu bukan bermakna sebenarnya dia Adam tidur dicabut tulang rusuknya sebelah kiri bagian atas yang paling bengkok itu kemudian dicipta Hawa begitu, tidak. Tapi itu kiasan bahwa perempuan itu harus diperlakukan secara baik, harus dibimbing secara baik. Makanya alasan pendapat ini begini, ada dalil aklinya. Kenapa hadis itu kita dapatkan di Sahih Bukhari bagian bab tentang
pentingnya itu berwasiat dan menasihati wanita. Karena kata ulama-ulama itu, Imam Bukhari ingin memasukkan itu sebagai argumennya bahwa ini harus diartikan secara kiasan. Tujuan utamanya itu menasehati perempuan. Itu tujuan utamanya. Melihat kalau dia caranya, kan Imam Bukhari itu tidak sembarang meletakkan hadis itu. Peletakan, pemberian judul, masuk di subbab mana itu menandakan bahwa Imam Bukhari itu biasanya ada maksudnya itu. Imam Bukhari itu kan tidak sama kayak kita ini. Kalau bikin skripsi kan kebut semalan. Ya kan? Kalau Imam Bukhari itu tulis itu dia berwudu dulu. Kadang dia mandi junub dulu. Nggak sama kalau kita kan bikin skripsi. Dia sudah kentut. Sudah tekosi di tempat duduk, masih kau lanjut juga bikin skripsi itu. Bagaimana caranya mau diberkahi itu bacaanmu. Jadi itu makna kiasan. Makanya dimasukkan di bagian situ. Artinya perempuan itu harus diperlakukan secara ma'ruf, secara arif, secara bijaksana. Dan nanti pendapat ini dia dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal penciptaan itu, dia ambil posisi tengah dia. Dia mengatakan begini, hubungan laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal akhirat. Dia berfastabikul khairat untuk mencari ridho Allah itu dalam hal posisi ibadah-ibadah akhirat. Tetapi nanti di dalam hal-hal dunia, dia itu berbeda tetapi untuk saling melengkapi. Makanya kata dia, tulang rusuk, kenapa menggunakan ibarat kiasan tulang rusuk? Karena tulang rusuk itu kan bagian tubuh yang ada di sebelah kiri kan, untuk melindungi organ dalam. Dia diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, agar perempuan itu tidak dikejar dan dijunjung berlebih-lebihan kan. Kau mau mati nih kalau kau diputuskan sama dia. Ada juga ini mahasiswa ini laki-lakinya, dengar ini laki-laki ya. Kau suka lah perempuan, kau kejar-kejar, kau ditolak cintamu, kau mau mati mi, malas mi datang kuliah. Padahal perempuan itu tidak diambil dari tulang kepala untuk kau junjung dan muliakan seperti tidak demi Tuhanmu. Tetapi juga tidak diambil dari tulang kaki untuk kau injak-injak, kau patahkan lehernya. Sudah kau kasih hamil anaknya orang, kau sudah nikahi, sudah turun mesin satu kali, kau tinggalkan. Tetapi diambil dari tulang rusuk sebelah kiri, diambil bagian sisinya, artinya wanita itu diperlakukan sebagai teman seiring sejalan begitu. Itu filosofinya, dan saya lebih sepakat dengan pendapat ketiga kalau kita melakukan komparatif ya, muqaran itu antara tiga pendapat tentang posisi laki-laki, relasi laki-laki dan perempuan dalam hal penciptaan. Saya mengikuti tetap menggunakan dalil-dalil tadi. Saya berbeda pandangan misalnya dengan Aminah Wadud yang justru lost dalam menafsirkan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama dalam segala hal. Bahkan kalau Anda lihat itu videonya Aminah Wadud itu kan, saya tidak sepakat dengan itu yang kemudian mempersamakan sama sekali. Artinya bilateral total antara laki-laki dan perempuan. Tapi saya juga berbeda pandangan misalnya kalau misalnya nanti perempuan itu diposisikan secara misogenis, ayat-ayat misogenis. Ayat-ayat misogenis itu contohnya di mana saja dalam artian pemahamannya ya harus diperbaiki, diperhalus. Kan ada laki-laki suka misalnya menggunakan dalil ini. Itu perempuan kalau diminta sama suaminya, jangan perjelas ini ya. Kalau diminta sama suaminya, di mana saja suaminya minta, biar di atasnya itu keledai, dia harus kasih. Saya agak berbeda pandangan dengan itu ya. Secara adab, secara moral, saya menganggap kalau saya belum teliti dengan baik hadis-hadis itu ya, bagaimana tentang kondisi matannya. Tetapi kalau saya, kalaupun hadis itu kita pakai, kita gunakan sebagai bentuk motivasi kepada wanita, pentingnya wanita itu untuk berbakti kepada suami. Ya kan? Karena kalau misalnya secara tekstual kita tafsirkan itu, iya kan? Itu nanti kita bisa, kasihan loh perempuan misalnya, sudah capek, sudah apa toh? Kemudian dia harus melayani kamu lagi dengan segala permintaanmu nantinya, ini yang kalau kalian sudah menikah. Kasihan itu.
Saya juga berbeda pandangan di bagian situ. Saya mengambil jalan tengah tadi, bahwa ayatnya saya ikut Ibnu Jarir At-Tabari, kita tafsirkan itu Adam, tetapi min hazaujaha itu kita tafsirkan Hawa, tetapi hubungannya itu ada unsur kesetaraan di dalamnya, ada unsur bilateral. Kan misalnya kalau orang cabangnya itu kan berarti tidak mesti harus dia tidak sebanding kan, tidak sederajat. Pisang dengan pisang yang lain itu ya berasal dari pisang yang sama, hanya waktu keluarnya yang berbeda. Tapi kalau misalnya mana lebih mulia, pisang yang kau makan bulan lalu dengan pisang yang kau makan bulan depan, mana lebih mulia? Tidak boleh kau ngomong misalnya, oh lebih mulia yang bulan lalu, karena dia itu sama seperti Adam, lebih duluan keluar. Tidak begitu. Dia berasal dari unsur yang sama, hanya berbeda keluarnya, begitu. Jadi gambaran-gambarannya itu untuk melihat perbandingan itu seperti itu, teman-teman. Jadi ayat kajiannya itu ya, jangan lupa catat min nafsi wahid, surat An-Nisa ayat 1. Tentang relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal perbandingan ulama dalam memahaminya, termasuk nanti dalam kesetaraan